Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi pemberian beasiswa. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kabid yang saya hormati dan dari Tribuna. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian yang kedua, kami dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Sebenarnya ini adalah final ya Bapak Ibu, ujung ya, hampir finish. Karena jauh-jauh sebelumnya kita sudah melakukan pembahasan perwal. Dan dari awal pembahasan itu dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, kemudian dari Dewan Pendidikan, dan juga dari tim wali kota untuk percepatan pembangunan dan TWP 4 itu kita sudah bahas dan sudah final. Informasi terakhir saya dengar dari Pak Trisman sudah tinggal ditandatangani. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Bekasi yang sudah memberikan perhatian kepada SMA SMK. Walaupun jumlah itu memang kemarin saya sudah sampaikan, kalau misalkan dibagi untuk satu anak satu sekolah saja kurang gitu. Jadi seluruh sekolah itu dapat satu anak itu kan cukup. Nah mungkin nanti ada tim tim verifikasi yang dibentuk oleh dinas sehingga bantuan yang diberikan itu adalah tepat sasaran. Jadi Bapak Ibu juga nanti sebagai informasi, karena jumlah itu terbatas, kalau nggak salah saya kuota untuk SMA itu hanya 186 ya, 118, kemudian SMK juga 118 siswa untuk SPP selama 1 tahun, yang itu nanti beasiswa akan diberikan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Kemudian informasi juga untuk SMA SMK, BNPS melalui pengurus provinsi, BNPS provinsi, kita juga sudah mengajukan ya untuk penambahan BPMU, ya nominal BPMU, karena memang untuk tahun pembelajaran ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merancang untuk adanya SPP gratis untuk sekolah negeri. Maka dengan demikian untuk mengimbangi maka sekolah swasta kita ajukan adanya penambahan nilai BPMU. Ya, itu sudah diajukan oleh BNPS provinsi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk tingkat pusat juga Bapak Ibu, alhamdulillah terobosan baru. Hanya setelah waktu 1 minggu surat kita ajukan kepada kementerian itu langsung dikabulkan. Yang biasanya bos afirmasi dan kinerja itu hanya diperuntukkan untuk sekolah negeri, dan untuk tahun ini untuk periode ini 2020 alhamdulillah swasta pun dapat. Ya. Ada beberapa swasta untuk SMA itu kalau nggak salah ada 7 sekolah, kemudian SMK ada 9 sekolah yang dapat di Kota Bekasi. SD, SMP juga dapat. Ini adalah wujud ya upaya yang selalu kita perjuangkan agar pemerintah itu tidak ada lagi dikotomi antara negeri dan swasta. Ya. Jadi perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap negeri dan swasta itu harus sama, karena kita sama-sama membina anak bangsa dan mendidik anak bangsa. Jadi tidak ada lagi perbedaan perlakuan. Nah, cuma untuk pemerintah sampai saat ini masih belum bisa dikabulkan itu. Untuk BOSDA itu SD SMP kalau bisa sama itu negeri swasta, tapi katanya antara belum. Mudah-mudahan ke depan kita berharap pemerintah Kota Bekasi bisa menjadi contoh daerah lain untuk memberikan perhatian yang sama terhadap sekolah baik negeri ataupun swasta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi di sini saya hanya ingin sedikit memperkenalkan Setia Tribuna ya, dan Universitas Mitra Karya ya. Kami adalah satu naungan. Di sini kami menyediakan beasiswa. Kami mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apabila ada anak didiknya yang sudah lulus saat ini dan kesulitan dana pada masa COVID ini, bisa mendaftar ke kami, karena di sini kami menyediakan beasiswa untuk KIP khusus untuk fresh graduate. Itu kuotanya sudah kita dapat, yaitu untuk Tribuana ada 100 dan untuk Universitas Mitra Karya ada 100 juga. Jadi nanti mungkin lebih jelasnya Bapak Ibu bisa ada brosur nanti di bawah ya. Di
Di sini juga selain beasiswa KIP, kami juga menyediakan beasiswa yayasan. Jadi apabila ada anak didik ibu yang kebetulan nanti setelah mengikuti ujian masuk tes perguruan tinggi negeri tidak dapat, bisa ke sini dan atau dari sekarang supaya kuotanya yang masih tersedia bisa diisi. Karena kuotanya itu luar biasa, banyak sekali di sini. Ini adalah suatu program dari kami untuk ikut mencerdaskan bangsa melalui anak-anak didik yang baru lulus SMA. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk jelasnya nanti akan kami bagikan brosur. Mungkin bisa minta tolong kepada Bapak Ibu untuk memberikan kepada mahasiswa dan anak didiknya yang sudah lulus, yang kira-kira orang tuanya kesusahan untuk memberikan biaya masuk ke perguruan tinggi. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Politik, Ibu Ketua Tribuana, kebetulan Pak Haji Suroyo tidak bisa hadir, ada halangan. Saya ucapkan terima kasih atas tempat yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA dan SMA swasta sekota Bekasi. Yang pertama ingin sampaikan kesempatan beasiswa di Universitas Tribuana ini dan Universitas Unikan ini peluang ini perlu dimanfaatkan karena ini masuk kuliahnya gratis Bu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya siswi lulusan SMA, SMK, silakan datang ke sini. Kebetulan kuotanya ada 100 Bu ya, 100 mudah-mudahan bisa. Kebetulan kampus ini saya lihat banyak memberikan beasiswa dari luar kota juga. Jadi apa salahnya orang Bekasi yang tidak kuat untuk melanjutkan, silakan melanjutkan sini. Lihat gedungnya pun saya lihat mewah sekali. Ya Bapak Ibu ya, mohon nanti kalau ada orang tua yang tidak mampu berkuliah, silakan bawa sini. Saya yakin percaya informasi ini bisa sampai ke orang tua murid. Nanti mekanismenya kayaknya sudah ada di brosur ya. Sampai kapan pendaftarannya? Sampai selesai kita tatap muka. Mudah-mudahan BMPS juga bisa menjembatani ini. Namanya kuliah gratis, saya pikir udah dikasih gratis, masa nggak mau ya? Ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Ini saya lihat dari mata-matanya ngantuk semua nih. Sehat ya? Oke, itu yang pertama. Jadi Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan Universitas Tribuana sama Mika. Mudah-mudahan bisa tercapai jumlah kuota beasiswa yang diberikan oleh dari pusat sebelumnya, dari KIP ya. Itu yang pertama. Mudah-mudahan Pak Win ya, di mana sekarang Pak Win? Di mana sekarang? Ini kepala sekolah ganti-ganti Pak. Sekolahnya banyak. Ya jadi mohon informasi ini disampaikan ke orang tua murid atau ke siswa agar saya ada peluang tidak dimanfaatkan. Apalagi ini orang-orang lulusan SMA Kota Bekasi yang tidak melanjutkan banyak hasil pendataan kami dengan KCD. Mudah-mudahan dengan hari Bapak Ibu bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Kota Bekasi atau siswa yang akan melanjutkan bisa dibiayai gratis. Masuknya pun gratis ini masuknya. Ya, itu Bapak Ibu. Yang kedua mungkin ingin saya sampaikan sebelum ke beasiswa. Informasi yang berkembang dari kementerian, ketika daerah atau pembelajaran dimulai, itu ketika Bapak Wali Kota atau kepala daerah masing-masing daerah menyatakan daerahnya zona hijau. Kalau daerah sudah zona hijau bisa melakukan tatap muka. Kota Bekasi masih 13 kelurahan zona kuning. 13 kelurahan, kelurahannya ada 56, berarti sisanya tinggal 43. Mudah-mudahan dalam 2 minggu ini bisa hijau semua. Karena kemarin Bapak Wali Kota mendapatkan anugerah tatanan inovasi kreatif masa Covid. Itu mendapatkan juara pertama, mengalahkan Bandung sama Surabaya. Bisa tepuk tangan nggak? Pak Ayu, mentang-mentang
komisi nggak mau tepuk tangan. Kita santai Pak ya, ini waktunya udah agak siang. Walaupun kewenangannya ada di provinsi, Bapak Ibu penloknya, penetapan lokasinya ada di kota Bekasi. Siswanya banyak orang Bekasi. Gak mungkin siswa SMK Karya Bakti atau Karya Bunda siswanya orang Bandung, mungkin nggak? Gak mungkin. Pasti orang-orang Bekasi. Jadi walaupun kewenangan secara regulasi adanya di provinsi, tapi kewenangan silaturahmi kekeluargaannya ada di kota Bekasi. Bisa Bu ya, sepakati ya. Nah, dengan hal tersebut, makanya di Dinas Pendidikan sudah membuat peraturan wali kota, namanya pembelajaran di rumah dan pembelajaran di sekolah dengan tatanan kehidupan baru new normal. Jadi sekarang sekolah TK, SD, SMP di Kota Bekasi sudah dilakukan penyemprotan disinfektan. Nah, SMA pun harus sama, ya Pak. Ingat, mungkin dengan sektornya nanti dari KCD. Kami udah ngobrol dengan Pak Cismadi, udah juga disampaikan mungkin ya. Karena kalau nanti udah ada instruksi wali kota di Kota Bekasi sudah bisa melakukan pembelajaran, berarti semua sudah bisa belajar, termasuk SMA dan SMK. Karena yang mengizinkan boleh belajar tidaknya adalah kepala daerah. Yang kerjasama nanti mungkin Pak Wali akan membuat surat kepada gubernur. Informasi yang berkembang ini sekarang, karena udah mulai anak-anak pun kangen lihat sekolah, murid baru pun pengen lihat sekolahnya, karena lucu penerima murid baru, anak-anak tidak pernah meninjau sekolahnya seperti apa, hanya mendaftar melalui online atau melalui WA. Kan lucu ya Bu ya, guru-guru kelas 10 pun mungkin pengen lihat murid saya yang mana nih, gitu kan. Kalau yang namanya di video call tuh Bu, bisa aja kepalanya sama, tangannya beda. Sama dengan ujian, betul nggak Bu? Ujiannya, atau orang tuanya ngasih jawabannya, kan di sampingnya, nggak kelihatan kan? Berarti lebih efektif tatap muka. Sepakat Bu ya? Nah, jadi kita tatap muka, mudah-mudahan doain lah agar wali kota atau Kota Bekasi zona hijau nanti mengajukan ke Kementerian Kesehatan, ternyata di Kota Bekasi bisa lebih duluan di pembelajarannya dan bisa aman Pak. Jangan nanti hari pertama terjadi terkapar nanti bahaya, karena semua akan bertanggung jawab, baik kepala daerah, dinas pendidikan dan sebagainya. Nah, dalam tatanan hidup baru tadi itu kita mempersiapkan selain menyemprot sekolah tiap kelas, kita juga menyiapkan tempat cuci tangan dari pintu masuk sampai ke ruang kelas. Itu harus ada tempat cuci tangan. Selain itu, pembelajaran juga kita menggunakan sistem shift 2. Kalau muridnya 20 berarti shift 1-nya 10, shift 2-nya 20. Terus masih mempergunakan sistem ganjil genap. Waktu masuk dan waktu keluar dibuat jeda 1 jam. Jangan sampai nanti yang pulang bertemu dengan yang masuk. Karena nanti akan, kalau bisa terjadi seperti itu, ada terjadi kerumunan. Karena semua harus berpatokan pada protokol kesehatan. Pak Sekretaris BMPSI sudah ikut pembahasan untuk pembelajaran dalam new normal ini. Mudah-mudahan Kota Bekasi dengan kerjasama yang baik antara dari tingkat TK sampai SMA SMK, kalau wali kota sudah menetapkan dengan keputusannya bahwa bisa belajar tatap muka, berarti kita semua bisa buka. Nah, nanti untuk sosialisasi mungkin kita akan sampaikan lebih detail kan, karena perwakilan juga perlu sampaikan. Jangan sampai nanti TK, SD, SMP sekolah, SMA, SMK belum. Itu harus bersama-sama serentak semua sekolah sampai ke perguruan tinggi. Jadi wali kota itu memutuskan untuk tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi. Karena itu diberi kewenangan oleh Presiden. Jadi harus ada keputusan dari kepala daerah setempat. Berarti kalau sekolahnya ada di Kota Bekasi, berarti harus ada keputusan wali kota. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang nomor 2.
Mudah-mudahan Kota Bekasi aman. Alhamdulillah kalau pejabat Kota Bekasi semua sudah di-swab dengan gratis stadion. Saya sudah menawarkan ke Pak Ayung, kalau kepala sekolah SMA, SMK mau di-swab di stadion, ajukan surat ke Pak Wali, biar kita di-swab semua, biar semua hasilnya negatif. Udah di-swab belum, Bu? Yang udah siapa? Kalau swab di rumah sakit itu bayarnya 2 juta. Kalau di swab di wali kota di stadion gratis. Tapi yang menjadi persoalan bukan duitnya, takutnya, betul nggak, Bu? Karena hasilnya itu sehari. Ini negatif positif, negatif positif. Saya juga kemarin itu 3 hari yang lalu, saya nggak bisa tidur juga malamnya. Aduh, kalau positif gimana? Kasihan anak dan istri gitu kan. Tapi alhamdulillah karena kita udah bisa menjaga ya, di Kota Bekasi ini ternyata dengan dampak banyak juga yang kebocoran pulang kampung, yang COVID itu yang banyak pulang kampung. Yang nggak pulang kampung banyak yang sehat. Kemarin dari kita yang pulang ke Sukabumi itu yang positif PDP, yang pulang kabur, akhirnya daerah Sukabumi yang banyak. Nah, yang tinggal di Kota Bekasi malah kebanyakannya adalah negatif. Jadi kita sama-sama berdoa supaya Bekasi cepat normal proses pembelajaran. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ini persoalan PPDB. Sekarang di Kota Bekasi di dinas ada demo mahasiswa yang SD ke SMP. Nah, rencana SMP ke SMA mau demo juga nih ke KCD katanya. Karena persoalan zonasi belum selesai. Nilai SKNRR juga banyak yang bersoal Pak BPS. Jadi nilai yang diberikan oleh sekolah SMP negeri swasta dengan yang di sistem tidak sama. Jadi itu persoalan-persoalan yang ada di PPDB. Tapi mudah-mudahan selesai lah, karena udah selesai zonasi nih ya. Pak Ayub menyampaikan ini udah sesuai dengan daya tampung. Kita siap sesuai dengan tampung agar swasta semua kebagian murid ya Pak ya. Tapi sekarang udah ada muridnya kan? Saya tanya ke Alajar udah penuh. Saya tanya ke pendapur udah tutup. Saya tanya ke Global Prestasi sudah tutup juga. Saya belum nanya ke Bapak dan Ibu yang hari di sini. Karena saya pikir Alajar nggak ada.